Bangga! Pemain timnas Indonesia menjadi rebutan di Eropa. Antusiasme timnas Indonesia di bursa transfer Eropa. Musim panas ini menjadi momen yang menarik bagi para pemain timnas Indonesia yang berjuang untuk meraih peluang baru di Eropa. Dengan beberapa nama yang sedang ramai dibicarakan, para pemain ini siap mengukir perjalanan baru dalam karir sepak bola mereka. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Tom Haye. Pemain berpengalaman ini telah menyelesaikan kontraknya dengan SC Heerenveen dan menjadi objek perburuan klub-klub Eropa setelah penampilan impresifnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun sempat dikaitkan dengan Como, kepindahannya tertunda hingga musim ini, memunculkan tanda tanya besar akan destinasi berikutnya. Sementara itu, Marcelino Ferdinand, yang baru berusia 19 tahun, menjelaskan rencananya untuk tetap bermain di Eropa setelah berakhirnya kontraknya dengan KMSK Deinze di Liga Belgia. Spekulasi mengarahkan ke Oxford United di Inggris, yang juga terhubung dengan nama besar seperti Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Ragnar Oratmangoen, dengan pengalamannya di Fortuna Sittard dan FC Groningen, mencari peluang baru setelah masa peminjamannya berakhir. Meskipun belum ada kepastian, spekulasi terus berkembang tentang langkah berikutnya bagi pemain yang telah mengenakan seragam timnas Indonesia sebanyak 3 kali. Nathan Choyaon, setelah dipinjamkan oleh Swansea City ke SC Heerenveen, juga menghadapi masa depan yang belum pasti di FC Emmen. Kembali ke Belanda bisa menjadi langkah strategis bagi pemain muda ini untuk terus mengasah bakatnya di tingkat yang lebih tinggi. Dan tentu saja, rumor paling membara mengelilingi Jayit Zes. Pemain berusia 23 tahun ini menjadi buruan sengit tim Serie A Italia seperti Torino dan Parma, dengan spekulasi yang menghubungkannya dengan perubahan taktis dan transaksi besar dalam dunia sepak bola. Dengan bursa transfer musim panas memasuki puncaknya, adalah saat yang menarik bagi para pemain timnas Indonesia untuk mengambil langkah besar dalam karir mereka di panggung Eropa. Dukungan dari para penggemar di tanah air semakin memperkuat semangat mereka untuk meraih impian dan memberikan kontribusi yang berharga bagi klub-klub baru mereka. Berita mengasyikkan untuk fans timnas Indonesia. PSSI siapkan dana 32 miliar rupiah untuk Martin Paes. Proses naturalisasi Martin Paes semakin mendebarkan. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, telah mengkonfirmasi bahwa mereka siap mengeluarkan dana sebesar 32 miliar rupiah untuk memuluskan langkah Martin Paes bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam konferensi yang dihadiri oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, terungkap bahwa biaya sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, yang diperlukan untuk menyelesaikan proses naturalisasi Martin Paes diperkirakan mencapai angka fantastis tersebut. Arya Sinulinga menegaskan bahwa semua langkah hukum yang ditempuh PSSI telah dipertimbangkan secara matang untuk memastikan keberhasilan naturalisasi Paes. Kami tidak akan mundur hanya karena biaya. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti, ungkap Arya Sinulinga dengan percaya diri. Martin Paes, yang kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak melakukan sumpah kewarganegaraan pada 30 April 2024, dapat menjadi salah satu kekuatan baru dalam skuad timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih 26 tahun, Paes memiliki potensi besar untuk membawa perubahan signifikan dalam kompetisi internasional. Kami optimis Paes akan segera bergabung dengan timnas Indonesia dan membuktikan kemampuannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tambah Arya Sinulinga. Rencananya, debut internasional Paes bersama Garuda Indonesia dapat terjadi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang jadwalnya akan dimulai pada 5 September 2024. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para penggemar sepak bola tanah air yang sudah tidak sabar melihat performa baru yang akan ditunjukkan oleh timnas. Kami berharap dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung langkah besar ini, tutup Arya Sinulinga. Dengan semangat yang tinggi dan komitmen yang kuat, PSSI terus berjuang untuk membawa prestasi gemilang bagi sepak bola Indonesia.
Proses naturalisasi Martin Paes bukan hanya sekadar biaya, tetapi sebuah investasi untuk masa depan kejayaan timnas Indonesia di kancah internasional. Fans sepak bola tanah air, siapkan diri untuk menyambut bintang baru yang akan menghiasi lapangan hijau bersama Garuda Indonesia. Euforia Garuda Muda U16 terus berlanjut. Timnas U16 Indonesia kuasai fase grup ASEAN Cup U16 2024 dengan gemilang. Prestasi gemilang diraih oleh Timnas U16 Indonesia dalam ASEAN Cup U16 2024, dengan mengantongi 2 kemenangan berturut-turut di fase grup. Menghadapi Filipina dalam pertandingan terakhir mereka, Timnas Indonesia tampil dominan dengan skor telak 3-0 di Stadion Manahan, Surakarta, Senin malam kemarin. Gol-gol yang dicetak oleh Evandra dan brace yang spektakuler dari Mirza pada babak kedua mencerminkan keunggulan yang konsisten dari Timnas Indonesia. Dengan kemenangan ini, mereka mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan, serta mencatatkan 6 gol tanpa kebobolan. Capaian ini tidak hanya memunculkan kegembiraan bagi para pemain dan pelatih, tetapi juga membuat bangga para pendukung setia Garuda Asia. Klasemen sementara menempatkan Timnas U16 Indonesia di puncak, unggul selisih gol dari pesaing terdekat, Laos. Namun, perjalanan mereka menuju semifinal belum pasti, karena regulasi kompetisi menentukan bahwa hanya 4 tim terbaik dari 3 grup yang akan melaju ke babak tersebut. Kami sangat bangga dengan performa anak-anak, ujar pelatih Nova Arianto dengan senyuman. Mereka telah bermain dengan semangat yang luar biasa dan disiplin yang tinggi. Meskipun tantangan melawan Laos nanti tidak mudah, kami yakin kami dapat mengamankan tiket ke babak semifinal. Dalam semangat sportivitas, Timnas Indonesia tetap waspada menghadapi kekuatan Laos yang juga menunjukkan performa impresif dengan 2 kemenangan di fase grup. Meskipun hasil imbang sudah cukup untuk memastikan kelolosan, Timnas Indonesia berkomitmen untuk tampil dengan fokus dan semangat yang sama seperti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kami menghormati setiap lawan yang kami hadapi, tambah Nova. Kita harus tetap berhati-hati dan tidak boleh meremehkan apapun. Setiap pertandingan adalah ujian bagi kami untuk terus berkembang dan menunjukkan yang terbaik dari diri kita sendiri. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan penuh dari para pendukung, Timnas U16 Indonesia kini bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka dalam ASEAN Cup U16 2024. Semoga mereka dapat mempertahankan momentum positif ini dan meraih kesuksesan lebih jauh dalam turnamen ini, mencerahkan hati para pencinta sepak bola di tanah air. Coach Shin Tae-yong yang bikin galau fans Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, antara kontrak baru dan spekulasi kepindahan ke Korea Selatan. PSSI sedang dalam proses menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang masa baktinya akan berakhir pada 30 Juni 2024. Meskipun belum ada penandatanganan resmi, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa pembicaraan sudah mencapai titik di mana semua pihak telah menyetujui klausul-klausul kontrak yang diajukan. Sudah selesai diskusi, hanya tinggal menunggu tanda tangan dari Pak Erick Thohir, kata Arya Sinulinga dalam acara Beyond the Game di Jakarta baru-baru ini. Namun, spekulasi muncul belakangan ini karena hubungan Shin Tae-yong dengan Timnas Korea Selatan. Sebelum menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Meskipun demikian, Arya Sinulinga menegaskan bahwa belum ada konfirmasi resmi dari KFA, Federasi Sepak Bola Korea, terkait minat mereka terhadap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sendiri sedang berada di Korea Selatan untuk pemulihan kesehatan, dan hal ini membuatnya absen dalam beberapa acara penting termasuk pengundian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia, yang akan dilangsungkan pada 27 Juni 2024 mendatang. Timnas Indonesia, yang saat ini menempati pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait, akan menghadapi tantangan besar di putaran ketiga dengan harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah arahan Shin Tae-yong,
skuad Garuda berhasil melangkah ke putaran ketiga setelah meraih posisi runner-up di grup F putaran kedua, dengan 10 poin dari 6 pertandingan. Kami fokus pada persiapan untuk putaran ketiga. Shin Tae-yong masih dalam pemulihan di Korea Selatan, jelas Arya Sinulinga, menanggapi banyaknya spekulasi seputar masa depan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Isu seputar Shin Tae-yong dan kemungkinan kepindahannya masih menjadi sorotan, tetapi PSSI telah memastikan bahwa dari sisi bisnis, semua persiapan untuk perpanjangan kontrak telah dilakukan dengan matang. Sementara itu, untuk spekulasi terkait minat KFA terhadap Shin Tae-yong, semuanya masih dalam tahap pernyataan tanpa konfirmasi resmi. Dengan begitu, masa depan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dan kemungkinan kembalinya ke Korea Selatan masih menjadi tanda tanya besar bagi penggemar sepak bola di kedua negara tersebut. Akankah Myanmar menjadi calon lawan terberat Garuda Muda U16? Myanmar U16 menghancurkan Brunei Darussalam dengan skor 8-1 di Asian Cup U16 2024. Myanmar U16 menunjukkan performa memukau saat mereka mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 8-1 dalam pertandingan grup B Asian Cup U16 2024 hari ini. Pertandingan ini sejak awal sudah menunjukkan dominasi Myanmar yang langsung mencetak gol pada menit ke-7 melalui sundulan Thi Aung, menyusul umpan Kia Nyinyi. Myanmar terus menekan dan memanfaatkan setiap peluang untuk mencetak gol, dengan Brunei Darussalam kesulitan mempertahankan pertahanan mereka. Gol-gol Myanmar datang secara beruntun, dimulai dengan gol kedua yang diciptakan oleh Tura Min Tan pada menit ke-8 melalui aksi solo yang melewati pertahanan lawan. Nyam Aung menyusul dengan gol jarak jauh yang masuk ke gawang pada menit ke-9. Sementara Kia Nyinyi menambahkan gol keempat pada menit ke-17 setelah berlari kencang dari sisi kanan. Brunei Darussalam, yang sudah kebobolan 15 gol sejak laga perdana mereka dengan Vietnam, terus kesulitan mengatasi serangan Myanmar. Tura Min Tan kembali mencetak gol pada menit ke-22 setelah mengambil keuntungan dari kesalahan di depan gawang Brunei. Myanmar terus menambah keunggulan mereka dengan gol-gol dari Kia Thiha pada menit ke-26, Myo Nanda Aung pada menit ke-38, dan Kaung Han pada menit ke-55 dari tendangan Kaung yang ditepis oleh kiper Brunei. Brunei Darussalam berhasil mencatatkan gol hiburan mereka melalui penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Aka Faris pada menit ke-84, memperbaiki skor menjadi 1-8 untuk Myanmar. Dengan kemenangan ini, Myanmar mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara Brunei Darussalam harus mengevaluasi kembali strategi mereka untuk sisa turnamen ini. Myanmar akan melanjutkan perjalanannya dengan keyakinan tinggi setelah kemenangan yang gemilang ini di Asian Cup U16 2024. Antusiasme melanda Timnas U19 Indonesia, Jens Schraven siap jalani Sumpah Kewargaan Indonesia. Keputusan PSSI untuk memastikan proses naturalisasi Jens Schraven, pemain keturunan Belanda yang kini berada di ambang pengambilan Sumpah Kewarganegaraan Indonesia, telah mengguncang dunia sepak bola tanah air. Pengumuman ini disampaikan secara eksklusif oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, dalam sebuah acara di Jakarta hari ini. Dalam waktu dekat, Jens Schraven akan segera menjalani pengambilan sumpahnya setelah tiba di Jakarta, ujar Arya Sinulinga, yang juga mengonfirmasi kesuksesan Kelvin Verdong dalam debutnya bersama Timnas. Jens Schraven, yang saat ini masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia, direncanakan akan menjadi salah satu kekuatan baru dalam persiapan tim menjelang ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya. Turnamen bergengsi ini akan menempatkan Indonesia dalam persaingan sengit melawan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina di grup A. Kami sangat bersemangat menyambut kedatangan Jens Schraven. Kehadirannya akan memberikan dimensi baru bagi Timnas U19 kita yang sedang dalam proses pemulihan pasca Toulon Cup 2024, ujar pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri. Sebagai bagian dari persiapan intensif mereka,
Timnas U19 Indonesia telah merencanakan 3 laga uji coba menjelang keikutsertaan mereka dalam ASEAN Cup. Meskipun hasil di Toulon Cup 2024 tidak mencerminkan performa terbaik mereka, Indra Syafri yakin bahwa pemain-pemainnya siap memberikan yang terbaik di panggung regional. Dengan masuknya Jens Raven, harapan kemenangan Timnas U19 Indonesia semakin berkobar. Bersama para talenta muda lainnya, dia diharapkan dapat mengangkat prestasi Timnas dan memperkuat fondasi masa depan sepak bola Indonesia. Pantau terus perkembangan selanjutnya dari langkah Jens Raven dan Timnas U19 Indonesia di bolasport.com untuk mendapatkan update terkini seputar persiapan mereka menuju ASEAN Cup U19 2024. Berita menarik, Lucas Rafaeli, pemain muda Timnas U16 Indonesia dengan darah Indonesia dari Bandung dan Solo. Pemain muda berbakat dari Timnas U16 Indonesia, Lucas Rafaeli, menceritakan kisah menarik tentang akarnya yang terhubung erat dengan Indonesia. Meskipun lahir di California, Amerika Serikat, Lee membanggakan keturunan dari kedua orang tuanya yang berasal dari Bandung dan Solo. Lee, yang berusia 16 tahun, adalah seorang gelandang tengah yang membela The Anza Force di Amerika Serikat sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia. "Ibu aku lahir di Bandung, papa aku lahir di Solo. Saya sangat bangga dengan akar budaya saya," ungkap Lee kepada awak media setelah kemenangan gemilang Timnas U16 Indonesia melawan Filipina di Stadion Manahan, Solo. Meskipun baru 2 minggu bergabung dengan skuad Garuda Muda, Lee sudah menunjukkan bakatnya dengan bermain cemerlang dalam kemenangan 3-0 melawan Filipina. "Saya harus beradaptasi dengan cuaca yang panas di sini, tapi sekarang sudah lebih baik setelah beberapa minggu," tambahnya. Timnas U16 Indonesia, di bawah asuhan Nova Arianto, meraih posisi puncak grup A setelah kemenangan tersebut. Mereka akan menghadapi Laos dalam pertandingan penentuan menuju final, yang akan digelar Kamis, 27 Juni 2024, di Stadion Manahan, Solo pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan melawan Laos dipastikan akan berlangsung sengit, karena kedua tim membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket ke final. Antusiasme para penggemar sepak bola Indonesia di Solo semakin memanas menyambut pertempuran untuk gelar juara grup ini. Dengan potensi besar dari pemain seperti Lucas Rafaeli, harapan untuk meraih prestasi di turnamen ini semakin berkobar di kalangan Timnas U16 Indonesia.